Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Baik sahabat Qur'ani, kita akan melanjutkan kandungan yang terdapat dalam ayat yang telah kita baca tadi ya. Ayat ke-11 tadi dikatakan apa? Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Bahwasanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika berdakwah itu bersabar dengan apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Kata Allah apa? Sabar. Ulin na'mati wa milhum qalila. Kata Allah, mereka itu dititipkan suatu kenikmatan berupa kekayaan, berupa kekuasaan. Itu kata Allah, wa mahilhum qalila. Itu sebentar saja, itu bakal ditangguhkan. Karena dahulunya memang Nabi itu memohon kepada Allah bahwasanya dosa-dosa umat Nabi Muhammad ini jangan diturunkan azab pada saat itu juga seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu Allah langsung turunkan azab, tak kala mereka kufur kepada Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad minta doa dosa-dosa itu tolong ditangguhkan. Maka mereka pun bahkan ditangguhkan. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-12, Inna ladaina ankalau wa jahima. Sesungguhnya nanti ada masanya mereka saat udah masuk neraka nanti, inna ladaina angkalan. Kami memiliki belenggu wa jahima dan api neraka yang begitu membara luar biasa dahsyatnya. Diperuntukkan untuk orang-orang yang tadi yang tak menerima dakwah Rasulullah SAW. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima, dan makanan yang mengganjal di tenggorokan mereka, wa adzaban alima, dan azab yang sangat pedih. Makanan itu dikatakan juga dalam surah Al-Ghasyiyah itu ta'amun illa min dhari' gitu ya. Mereka bakal mendapat makanan itu berupa dhari', duri, semacam duri-duri itu yang bakal dimakan mereka di dalam neraka nanti. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada saat hari kiamat nanti kata Allah, ketika bumi dan gunung-gunung dihancurkan, dileburkan, digoyangkan seperti yang diceritakan dalam surah Al-Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka akan berbenturan ibaratnya kapas ataupun pasir yang berterbangan. Berarti hancur lebur luar biasa. Nauzubillah min dzalik ya. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, sesi kedua ini alhamdulillah telah kita sampaikan kandungan. Insyaallah kita dapat mengambil ibrah ataupun pelajaran dari apa yang telah dijelaskan ya. Untuk sesi selanjutnya ini kita bakal kita minta, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita sahabat Quran kita yang di studio yang akan dibacakan nanti ya. Satu orang mungkin diminta satu ayat, sesudahnya sudah baca kita coba jelaskan apa yang terdapat, hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran dari ayat yang telah kita baca. Siap ya? Oke, siap. Oke, untuk ayat ke-9. Oke, saya minta Nindi ya untuk membacakan ya. Silakan Nindi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya baik, ini Nindi baca surah apa itu? Oke, kita lanjut ya di surah Al-Muzammil ayat ke-9. Untuk sahabat Quran di rumah bisa diperhatikan Al-Qurannya mengenai surah ini ayat ke-9. Kita coba bahas hukum bacaan yang terdapat ini ya. Baik, yang pertama itu ada Rabbul Masyriqi ya, Rabbul Masyriqi
itu hukum bacaan di situ kita lihat bahwasanya ketika mengucapkan lafaz rabbu itu terdapat tasydid ya. Tasydid itu berarti membacanya harus kita tahan sejenak karena tasydid itu berarti syiddah. Syiddah itu artinya menahan. Nah, sehingga kita ketika membaca rabbu itu kita tahan dulu di huruf ba itu. Nah, gitu. Rabbul masyriqi seperti itu ya. Kemudian di kata al-masyriqi itu terdapat alif lam. Nah, sebagaimana kita tahu alif lam itu ada alif lam qamariyah dan syamsiyah. Ini kira-kira al-masyriq ini alif lam qamariyah atau syamsiyah? Ya, sebenarnya gampang cara membedakan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Ketika al-nya kita sebut, maka itu al-qamariyah. Seperti kita mengucapkan al-qamariyah. Kan ada al kita ucapkan di kata al-qamariyah. Kalau asy-syamsiyah, nggak ada al kita sebut. Tapi langsung a-nya melebur ke huruf ketiga. Asy-syamsiyah, seperti itu. Ya. Tidak kita sebut al-syamsiyah, tapi asy-syamsiyah. Nah itu. Ini kalau kita lihat kan, terdapat alif lam qamariyah. Maka rabbul. Rabbul. Tidak kita baca rabbum masyriqi, tidak. Kemudian selanjutnya masyriqi, itu huruf sya. Nah ini huruf sya ini kan paling tidak ada 3. Ada yang huruf sa biasa dibaca, ada yang huruf yang tebal sya, ada juga yang tipis. Itulah huruf ba yang seperti huruf ba yang ada titik 3 di atas. Bunyinya huruf sa. Nah, seperti lidah di ujung gisa. Nah ini maka jangan dibaca tipis, jangan juga dibaca sedang-sedang, tapi harus dibaca tebal seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada huruf ra berbaris bawah. Rabbul masyri. Nah, bukan dibaca ri ya. Karena hukum bacaan huruf ra itu paling tidak ada 2. Yaitu secara tafkhim tebal, kemudian tarqiq tipis. Kapan ra dibaca tebal? Ketika dia berbaris fathah atau dhamma seperti ra, ru, tebal. Tapi ketika dia di posisi seperti ini, huruf ra di baris kasrah, itu dibacanya harus tipis. Dibaca ri, tipis. Rabbul masyri. Nah, Rabbul masyriqi. Tidak dibaca Rabbul masri. Tidak, bukan ri, tapi ri. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut, Rabbul masyriqi qa. Bukan kita baca ki, karena itu huruf qa. Ada semacam di dalam tenggorokan itu kayak penekanan qa, qi. Rabbul masyriqi. Nah, seperti itu. Wal maghrib. Wal maghrib kalau kita muwaqqafkan sampai situ. Kalau kita wasalkan jangan dipantulkan tapi dihidupkan hurufnya. Wal itu terdapat lagi alif lam al-qamariyah juga seperti itu ya, kita baca wal maghrib. Nah, ini huruf gha. Ketika baca huruf gha bukan go ya, bukan wal maghrib tapi wal magh. Jangan dipantulin. Karena banyakan yang kita jumpai terkadang ketika temu huruf gha yang dimatiin itu banyak dipantulin. Padahal itu bukan huruf qalqalah. Seperti dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ghairil magh. Banyak yang mantulin. Padahal itu bukan huruf qalqalah. Maka jangan dipantulin. Ghairil maghbu gitu. Ghairil magh gitu ya. Wal maghri. Huruf ra-nya tadi sama ya kayak al-masyriqi. Huruf ra apa itu? Dibaca tarqiq, dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Ya, paling seperti itu ya. Oke, baik, ini masih ada lanjutan ayatnya ya. Ini masih baru setengah ayat. Nanti kita coba jelasin lagi ya. Nah, baik, sesudah yang satu ini.